gitu. Cuma lu lagi ke arah situ ya, ke untuk arah akan menikah karena dengan pasangan lu. betul. Dan lu mau untuk menikah? Mau lah Pak. Karena banyak yang teman-teman punya statement dia ya udah Belum sendiri mau. aja lu seumur hidup gitu. Ya ada juga seperti itu. Iya kan? Karena pernikahan bukan prioritas gue, Ya. misalkan ada yang bilang seperti itu. Prioritas. Karena memang kan dia memang satu sisi mungkin dia udah asik sama dirinya. Kedua dia mikir dia nggak perlu pasangan sampai akhir tua. Atau mungkin dia sibuk dengan sehari-hari dia, aktivitas dia setiap hari, bisa aja kan. Benar. Akhirnya nggak mikir lagi untuk nikah gitu. Alright guys, balik maneh Alright, ning channel guys. PHP Entertainment. Bagus sudah bisa Oh, kalau iya. bagus Tom. Lanjut. Oke, kali ini kita di episode keberapa? 103. 103 ya. Kelas 3. Kita udah bikin 100 Cepet episode banget ya. Tapi gak ada yang nonton kan. Baru ke Jangan 100 ini. dong. Ada dong. Ada. Ya. Udah ya. Kali ini kita ngomongin apa nih? Yang lebih serius kali ya. Kali ini kita ngomong. Kita udah mulai ketawa sekarang serius lah ya. Serius. Serius tapi menghibur kan. Ini temanya serius nggak sih? Serius tapi santai. Serius tapi santai. Serius tapi sensitif ini loh. Nah. Iya. Kalau buat gua sih serius. Kalau Tommy bakal serius. Sensitif buat bapak ini. Kalau lu sangat serius Buat saya aman sekali. Iya aman. Gue kan serius nih. Gue Iya, serius aja. serius. Kalau lo serius banget masalah ini nih. Jadi kita bahas apa nih Ki? Dari lo aja deh yang mau Iya, ngomong. benar. Kali ini Kali kali ini kita bakal bahas pacaran apa? Pacaran. Nikah itu perlu cepet atau lama sih? berat. Perlu nggak sih nikah itu cepet-cepet? Perlu Atau- nggak atau lama aja nggak apa-apa lah ya gitu. Nah, menarik. Menurut lo gimana tuh? Berat ya, serius banget nih ya. Berat. Tapi kita mesti ngomongin secara menghibur juga ya. Secara menghibur. Serius tak boleh tapi tetap menghibur. Nah, Oke. Maksud gue kenapa kita angkat tema ini? Karena gue nggak tahu di circle gue, pertemanan gue banyak tuh teman-teman gue nggak bahas nikah tuh ntar aja Oke. gitu. Karena gue mau dapetin apa yang gue mau dulu, apa yang mau puasin diri gue dulu, baru gue nanti ke pasangan gue gitu. Bener gak sih masalah itu gitu loh? Oke. Nah, kita mau angkat bahas nih. itu ya. Nikahan ya. Nikahan. Pernikahan dini. Ngomong-ngomong ini, Dini nikah. Kita ada yang masuk bunga ya. iya. Kalau mau sponsor bunga, boleh loh. Kita apa aja kita terima Iya. bunga. Udah soju bunga nanti apalagi kita masukin. Ya kan? Ini cowok-cowok sweet banget ya di bunga-bunga segala. Kalau mau batu Kan kalau bata, Tom- semen. kalau boleh. Tommy kan emang sweet. Oh, Tommy sweet ya. iya, martabak. Sweet. Martabak. Martabak. Keren dong. Lu pakai kacamata gitu nggak ini ya? Kenapa? Nggak buta mata lu kan? Enggak sih, biar kelihatan beda aja. Oh, beda. Iya. Tambah ganteng kita malah Tambah ganteng men. Kita kebanting coy. Ya kalau ada sponsor kacamata boleh. Apa aja kita terima. Ada modelnya yang cocok kok. Ada model. Iya. Oke, kita ngomongin nikah sekarang nih ya. Enaknya dari siapa nih? Dari Tommy yang belum nikah atau dari lo? Kasih dulu dong statusnya gimana? Oh iya, kita tahu. Siapa yang ngomong? Lo aja nih kalau kita diam. Lu dong. Gue lagi. Iya, lo ngomong dong. Oke, Mas Gan, Mbak Chan. Nih, kalau kita ngomongin status kita bertiga nih ya, kalau lu pengen tahu, Tommy ini dia belum nikah, on the way. Belum nikah. On the way. Petrus, dia udah nikah dia. Gua juga udah nikah. Tapi Gini. Anjir. Gua udah 2 kali nikah. Ups. Ya, itu perjalanan hidup lah ya. Iya. Namanya juga hidup. apa jadi Pasti ada pengalaman. Iya. pengalaman, ada pelajaran lah ya. Betul. Gitu. Nah, kita ngomongin dari siapa dulu nih? Dari yang belum nikah lah ya. Yang belum nikah. Kata dulu kita bahas dulu nikah itu sebenarnya apa sih? Gitu. Iya. Kan dari belum nikah dulu makanya yang bahasnya nikah. Oh iya. Iya. Benar-benar. Menurut lo apa Tom? Nikah itu apa? Pernikahan itu menurut gue pribadi ya, ini langsung serius banget nih pembahasannya. Ya nggak apa. Lo biar semua pada tahu. Iya. Oh. Kenapa sih mesti nikah gitu? Mm. Pengalaman lo aja, sepengetahuan lo aja. Pengalaman gue belum nikah nih. Menurut lo di usia lo, terus gini ya, udah patut nikah atau belum? Terus lo pengen nikah cepet atau enggak? Gimana sih? Kalau dari usia gue sih emang harusnya sih ya udah
memikirkan untuk ke arah situ ya, memikirkan ke arah pernikahan. Karena menurut gue pribadi pernikahan itu adalah final, sesuatu yang sudah final dan sekali seumur hidup. Jadi sifatnya tuh benar-benar kok senyum simpul ya, kenapa ya? Enggak, ini kan menurut saya pribadi. Menurut saya. Iya, kok jadi medok lagi. Menurut gue pernikahan itu memang sesuatu yang udah final dan memang nggak bisa kita sembarangan lah. Ibaratnya kita harus benar-benar memilih pasangan kita tuh untuk yang benar-benar untuk jadi pasangan terakhir kita seumur hidup itu yang mana yang akan kita pilih. Jadi nggak bisa sembarangan prepare-nya gue besok pagi nikah besok sore nikah, harus butuh persiapan yang matang. Karena menikah itu kan bukan pernikahan antara sepasang lelaki dan wanita, tapi dengan keluarganya juga. Keluarga juga nikah ya? Betul, keluarga juga menikah dengan okay. pertemanan dia, dengan circle dia, begitu. Jadi menurut menurut gua terlalu sopan tuh. ini gara-gara ini nih. Soju masuk lagi. Iya, tiap episode nanya mulu apa nih? Soju masuk dong, biar ngomongnya makin serius dikit. Jadi gitu. Pernikahan itu ada sesuatu yang esa. Yang satu besar. Satu. Paling. Kok besar? Besar emang effortnya besar sih untuk menikah sih emang. Tapi emang menurut gua itu pernikahan tuh emang harus benar-benar final dan harus dipersiapkan matang-matang. Dan gua sekarang sedang ke arah situ. Aduh, gitu. Cuma lu lagi ke arah situ ya? Ke arah akan menikah karena dengan pasangan lu. Betul. Dan lu mau untuk menikah? Mau lah, Pak. Karena banyak yang teman-teman punya statement dia ya udah gue sendiri aja lo seumur hidup gitu. Ya, ada juga seperti itu. Iya kan? Karena pernikahan bukan prioritas gue, misalkan ada yang bilang seperti itu. Karena memang kan dia memang satu sisi mungkin dia udah asik sama dirinya. Kedua dia mikir dia nggak perlu pasangan sampai akhir tua, atau mungkin dia sibuk dengan sehari-hari dia, aktivitas dia setiap hari, bisa aja kan. Nah, akhirnya nggak mikir lagi untuk nikah gitu. Karena jujur aja circle gue nih termasuk lu pada nih udah pada menikah, teman-teman gue udah pada menikah, saudara-saudara gue pada nikah, teman seangkatan gue udah pada punya anak. Ya gue doang nih belum nih, gitu. Tapi menurut lu umur lu udah menuju ke sana ya? Kalau sekarang sih kayaknya tahun ini sih udah warning sih, umur gue udah, aduh apa tuh? Umur itu nggak ayam-ayam. Umur gue udah harus memikirkan ke arah situ. Berarti pas lah ya, berarti nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama juga buat lo ya? Nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama. Pasti. Malah cenderung kalau kelamaan cenderung telat nih gue ntar. Itu udah menuju ke arah kepala 3 kan gue. Dan pasangan lu nuntut lu nggak sih untuk nikah itu? Pasangan gue yang sekarang ya, sekarang. Ya masa yang mana lagi, Pak? Masa yang dulu, aduh jangan dong. Balik lagi. Siapa tuh? Jangan dong. Pasangan gue yang sekarang nggak menuntut sih, karena pasangan gue yang sekarang umurnya emang termasuk jauh ya dari gue. Oh, di bawah beda 6 ya. tahun. Beda 6 Cukup tahun. lah 6 tahun itu pas. Cukup pas. Cuma dari gue sih mau segera mungkin. Cuma mungkin ada dari pasangan gue ada yang perlu dipertimbangin dari sisi keluarga, dari segi pendidikan dan lain-lain kayak gitu. Nah kalau dari lu Pet, lu kan sekarang yang adem ayem, maksudnya ya Gue dulu ya biar Rizky tuh boomnya di Rizky. Gue dulu aja ya bener ya. Kalau menurut gue nikah, pertama ngomongin nikah dulu ya. Nikah itu emang bener sama kata Tommy, sesuatu yang esa. Pertama, kedua kita komitmennya lebih daripada pacaran. Jadi kita harus menjaga komitmen itu seumur hidup semati, susah senang semuanya harus bareng. Ya. Nah, gua saat menikah menurut gua awalnya gua mikirnya nanti dulu deh. Oke. Gitu. Menurut gua waktu gua masih itu gua pos-posin dulu deh. Lu menikah di umur berapa? Gua di kepala 3, awal kepala 3. Kepala 3. Oke. Dan anjir. Kayaknya paling kalau Tommy nikah sekarang pun tahun depan juga kayaknya paling lama nikah gua kan berarti daripada lu juga kan. Iya umurnya gua akumulasi dong. Yang enggak deh. Gimana sih gua akumulasi? Oh iya akumulasi. Kayak kartu kuning. Main bola dong. Kartu merah lagi. Anjir. Iya kepala 3 tuh gua nikah, tapi gua sebelum itu gua sebagai cowok gue ngerasa udah puasin semua sih. Maksud gue dalam arti pergaulan gue, teman-teman gue. Oke. Dan suatu saat gue mikir kayaknya gue udah cukup untuk menikmati masa muda gue. Dan itu di kepala 3 awal
nikah gue, terus gue ketemu cewek yang ngerasa gue berdua gini, kalau menurut gue nikah itu bukan nyari kecocokan sih. Oke. Gue harus cari orang yang beda sama gue. Oh. Karena saling melengkapi nih ya. Saling melengkapi ya. Kalau sama-sama cocok menurut gue bakal boring nantinya. Betul, betul. Karena lo bakal sama-sama tahu apa yang lo lakuin. Kita kayak sama nih gitu. Itu kalau gue bullshit sih kalau ada kita punya banyak kesamaan ya. Kalau lagi pacaran buat gue anjir lo cari banyak kesamaan. Gila emang ada kembaran lo banyak kesamaan Oh, nih kan. gila. Hubungan saudara. Iya. Bener. Bener kan. Jadi gue nyari emang yang beda dan lebih jago sih minumnya pada gue. Kalau lebih kuat itu dia minumnya lebih kuat pada gue. Biasa gue minum nggak mabok, sama dia gue minum mabok anjing. Jadi gue cocok sama dia, akhirnya gue nikah, dan sekarang punya anak. Dan menurut gue itu waktu yang buat gue ya, itu waktu yang pas buat gue. Gue nggak mikirin pernikahan terlalu cepat karena gue ngerasa pengen puas-puasin. Kedua gue ngerasa kalau awalnya gue belum pengen mau nikah, tapi ketemu momen dan orang yang tepat sih. Jadi gue mencoba untuk menikmati pernikahan gue sampai sekarang ini gitu. Jadi saat lo ketemu orang yang tepat lo langsung memutuskan ya? Iya, gue coba pacarnya masih bentar kok. Pacaran Nggak sampai setahun gue. Nyampe setahun ya? Enggak. Oh, oke. Dan gue ngerasa cocok dan gue ngerasa nyaman dan cocok itu dalam arti gue, wah kita banyak yang bisa saling lengkapin ya. Ya. Gue orangnya kayak gimana, ternyata dia lebih galak. Sapol peten ya. Gila. Dan ternyata dia bisa ngontrol gue, bisa banyak banget menurut gue banyak banget yang bisa dilengkapin dari hidup gue sama dia ya. Udah kenapa nggak gue nikahin? Gitu. Oke, sekarang kita tanya ke Rizky. Tidak perlu lama-lama lagi. Gue boleh bakar dulu nggak? Karena ini tema hari ini memang lumayan berat ya. Iya. Aduh, berat berat nih. banget buat Rizky kayaknya. Tapi kan bisa mengedukasi. Dia juga ngirup bisa begini. teman-teman. Ya. Oke, kalau gue, Ya. bagi gue nikah itu adalah komitmen hidup. Oke. Nah, gue agak nggak sependapat sih sama orang yang bilang gue nggak butuh nikah. Nah, gue nggak butuh nikah. Gue agak nggak sependapat. Kenapa? Karena gue nggak tahu, menurut logika gue adalah nikah itu lo punya pasangan yang bisa ngurusin lo seumur hidup. Lo ngurusin dia dan dia ngurusin lo. Dan satu sisi adalah lo punya keturunan yang bisa ngurusin keluarga lo sendiri. Itu buat gue nikah. Nah, makanya kenapa waktu gue nikah itu adalah gue nikah pengen buru-buru. Saat sama kayak Petrus, gue ketemu orang yang tepat. Menurut gue ada klop banget, dan klop itu bukan dicari ya, maksud gue, tapi klop itu dibuat. Segala perbedaan dari dua orang itu disatuin, walaupun tetap ada keributan tetap harus jadi satu gitu ya. Akhirnya klop itu dibuat dan udah cocok, udah match, akhirnya gue putusin buat nikah. Nah, gue nikah itu berdasarkan hitungan gue punya perhitungan kenapa gue harus nikah cepat. Gue nikah tuh di umur 26. Oh, itu tergolong muda ya? Nikah muda. Itu Ya. mah golden age. Golden age. Pemain bola tuh lagi harga Sinar. transfernya lagi mahal banget. Makanya dia harga transfernya mahal. Makanya gue umur nikah cepet umur 26 itu karena gue mikirin anak gue nantinya. Semua tuh nggak tau, gue tipe orang yang selalu ngitung. Apapun yang gue lakuin pasti gue ngitung. Gue umur 26 nikah, nanti gue punya anak umur berapa. Gitu. Dan gue nggak mau jaraknya itu terlalu jauh sama anak gue. Iya, benar. Nah, jadi kalau umur gue nikah 26, anak gue umur 20, let's say dia udah bisa mandiri, gue masih umur 46 kan. Iya. Nah, jadi gue sama anak gue juga masih 46, masih bisa kemana-mana kan. Masih Hangout bisa bareng lah ya. hangout bareng sama anak gue. Gitu ya. Tapi seiring perjalanan waktu, karena satu hal, kenapa lu ketawa anjing? Kita sisi dulu kan. Tuh gue gak diajak. Biar relax gitu. Iya. Ini udah dalam hati loh gue. Anjir gue deg-degan. Gue deg-degan. Nah, sering berjalan waktu, memang ada ya ujian-ujian hidup lah ya. Ya. Akhirnya kecocokan itu berubah jadi satu hal yang memang nggak bisa dipertahankan lagi. Prinsip gue kenapa sih pernikahan itu nggak bisa dipertahankan lagi? Ya karena menurut gue kalau memang kita mau berjuangkan satu hal, tapi orang itu nggak mau berjuang bareng, buat apa? Ya, betul. Karena itu bakal jadi beban kehidupan kita. Dan itu udah benar-benar final, udah dicoba dengan segala cara, akhirnya ya nggak bisa disatuin lagi. Akhirnya gue out dari pernikahan itu. Out. Outnya gimana tuh? Out itu ya bisa. Oh, bisa. ada. Lu kirain keluar. Nggak perlu dijelasin banget, nggak perlu dijelasin. Lu udah pada tahu. Kirain out tuh keluar. Gue gimana nih cara keluarnya? Ada jalan Ada keluar ya? pintu nih, lo Oh, keluar iya. tuh exit. Oh, live group lah ya. Left. Kayak siapa ya left? Anjir. Terus
Dia udah mulai kemana-mana nih, bahaya. Dilusin lagi terus, berarti lo akhirnya pisah dengan buat kemungkinan kebaikan masing-masing lah ya. Ya, bisa pun dengan kesepakatan, dengan baik-baik, keluarga pun tahu dan ya semua baik-baik lah, everything's good. Jadi ya kita ambil keputusan untuk pisah. Oke. Nah setelah itu ya berjalan dengan kesendirian, menemukan orang baru lagi, kecocokan dibuat baru lagi, ya akhirnya sampai sekarang. Sekarang ya. Sampai sekarang udah nemuin satu pasangan gue yang bener klop. Klop banget gitu ya berarti ya. Insya Allah klop banget. Berarti lu berapa yang sekarang udah berapa lama sih? Baru berapa lama sih Apanya? nikahnya? Sekarang baru 3 bulan pak. 3 bulan. Udah Baru maksud 3 gua bulan. semoga ini jadi yang terakhir buat lo. Amin. Terus Amin. Panjang selamanya. Amin. Gitu. Ya balik lagi kan semua kan emang kalau bilang tadi kecocokan kan emang dibuat karena gini, saat semua orang mencari yang cocok, kita aduh kayaknya cocok sama dia, pasti banyak yang cocok mah. Pasti banyak. Iya. Gitu. Tapi kalau ngomongin cocok nih ya, ngomongin cocok gak cocok ya. Kalau menurut pribadi gua nggak ada namanya pasangan ideal atau pasangan yang cocok benar-benar Nggak cocok. ada. Karena apa? Karena tergantung kadar kita dalam menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Betul Pak Tommy. Gitu. Jadi kalau kita bilang misalkan sama si A, wah cocok banget sih, enggak. Tergantung batas toleransi kita dalam menerima pasangan kita itu. Ya. Ini gue ngomong seolah-olah gue udah pernah menikah ya. Ya, artinya lu tahu kan Tahu, ilmu tahu. menikah itu apa. Betul, Makanya lu betul. bisa bicara kan. Betul. Gitu. Gitu. Menurut gue pribadi sih itu. Makanya kalau ngomongin nikah kita serius banget sekarang nih ya. Soalnya agak-agak gimana gitu. Agak Kalau gimana? cowok ya. Cowok. Karena cowok kan pasti dituntut untuk bisa jadi pemimpin yang baik buat Betul. keluarga itu kan. Betul. Pemimpin yang baik, jadi imam yang baik. Jadi kalau ngomongin ini kita agak serius walaupun ntar kita sedikit-sedikit kita lucu-lucuin lah ya. Iya. Iya betul. Nah, Nah gue mau nanya nih Apa? sesuatu sama lu berdua yang udah menikah ya. Iya. Menurut lu pasangan lu saat ini istri lu berdua itu udah jodoh lu atau bukan? Lu dari Petrus. Wadaw. Ini agak berat nih pertanyaan gue nih. Menurut lu itu jodoh lu dari Tuhan atau bukan? Apa bisa disebut pasangan kita saat ini istri misalkan kalau lu itu beneran jodoh kita atau bukan? kalau gua ya, Iya. kalau gua iya. Karena gini, Oke. saat gua berani untuk ngajak dia kehidupan gua, berarti itu tuh Tuhan udah kasih ke gua jodoh Betul, gua dan betul, gua berani bertanggung betul. jawab untuk itu semua. Dan itu buat gua jodoh gua. Jodoh itu nggak ada yang tahu emang, tapi menurut gua itu jodoh gua gitu. Oke. Kalau lu Ki? Gue setuju sama Petrus. Gue setuju sama Petrus. Jadi versi lu dong. Iya, Harus iya. versi dari. Kalau gue bilang sekarang ini adalah jodoh gue. Kenapa? Karena waktu gue ketemu pertama kali itu udah Tuhan yang ngatur. Dari cara bertemunya ya. Dari cara bertemu, tempatnya bertemu, Oke. dia temannya siapa, tuh kayak udah ada yang ngatur aja semuanya. Jadi itu menurut gue itu udah jodoh dan tinggal gimana kita membuat jodoh itu jadi kenyataan. Nah, setuju. Kalau lu tahu, ya kita nanya balik. Gue belum selesai ngomong. Oh, Belum iya. selesai jadi Iya, potong. iya, Bapak ini iya, Pak. iya. Nah, dengan gue ada membentuk jodoh gue sendiri dan gue mengangkat itu ke atas nama Tuhan, Iya. itu udah sesuatu yang gue bilang itu udah pasti jodoh. Final ya. Final destination. Loh, film Oke, dong. gitu. Oke, terus tadi Tuh. tanya balik ke Tommy. Nah, Sekarang gimana menurut lu, Tom? Kenapa? Lu yakin? lu kan masih dalam tahap pacaran nih. Iya. Kira-kira ini jodoh lo apa enggak sih dan mungkin nggak mungkin nggak ini bakal lo angkat ke Tuhan lo gitu. Oke. Kalau dari cara gue ketemu sama pasangan gue ini, Iya. itu gue udah nganggep, gue merasa ini jodoh gue. Karena apa? Karena ketemunya pun juga 2 kali dan itu nggak sengaja. Oh gitu. Iya. Gue juga tahu. Iya, gue juga tahu. Ini sekarang gue cerita ya. Jadi pertama kali gue ketemu sama pasangan gue sekarang ini, cewek gue ini, waktu itu ini cewek gue orang Semarang. Semarang. Nah gue tuh lagi ada event di Semarang dan nginep di suatu hotel lah ya. Iya. Nah Berdua. Belum. belum Belum. kenal, berdua aja bapak sabar dong. Belum kenal. Buru-buru aja. Belum kenal. Belum kenal. Biasanya gitu belum kenal udah ke hotel. Waduh, saya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Bang Petrus kayak gitu biasa. Anjir. Waduh. Terus. Nah, jadi gitu. Jadi dia tuh bekerja di salah satu hotel bintang 5 lah di Semarang. Gua ada event ke Semarang, gua nginep di hotel itu. Nah, pertama kali ketemu gua cuma ngeliat doang, wah ini ada cewek nih.
kayak menarik nih, tapi dia nggak ngeliat gue karena dia lagi kerja gitu lah. Oh sih. Seminggu kemudian gue balik, kan besokannya gue balik Jakarta. Seminggu kemudian ada event tuh di Jakarta, namanya event With The Fest. Oke. Nah cewek gue itu gue nggak tahu ya kan, gue ketemu dari sekian ribu banyak orang di With The Fest. Iya. Di dalam itu gue ngelihat dia lagi yang seminggu lalu tuh gue lihat di Semarang. Tapi bener lo apa Segitu itu? ya? Iya, gue masih inget dong. Gila itu. Jadi dia tuh lagi duduk sendiri di meja tuh, dari sekian banyak itu meja ada kosong, dia duduk sendiri. Gue samperin dong sama temen gue. Tadi gue nggak itu dia, beneran dia. Ternyata gue samperin ngobrol-ngobrol, ternyata dia emang kerja di Semarang, orang Semarang. Eventnya di mana? Di Jakarta. Eventnya di Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi dia ke Jakarta cuma mau nonton konser. Wow. Nah di situ gue mulai mikir nih, kok gue ketemu lagi sama cewek yang seminggu lalu gue lihat di Semarang. Gimana gue nggak mikir dia jodoh gue gitu kan? Dari sekian ribu banyak orang di event itu, kenapa gue bisa dapat meja kosong lagi tuh di tempat dia? Gitu. Akhirnya setelah itu, udah deh gue kejar tuh ke Semarang. Jadi dia balik ke Semarang, seminggu kemudian gue ke Semarang deh, Sabtu Minggu. Udah di situ langsung gue Satu minggu ke Semarang. Iya. Gila pengorbanan nih. Itu memang mau ketemu dia atau Mau ketemu dia. di event lain nggak? Emang ketemu dia karena Serius. gue ngerasa mulai di situ ngerasa seiman pula kan, dan sebelumnya kan lu tau lah gue nggak pernah pacaran sama yang seiman. Iya. Baru kali ini gue sama seiman. Anjir lu ketawa ya. Itu berat Bay, kalau nggak seiman berat. Loh, Bay. berat. Itu lo ngomong gitu. Jadi gitu, jadi di situ gue ngerasa dia jodoh gue, makanya langsung gue kenalin ke orang tua gue, langsung. Jadi gue seminggu kemudian gue ke Semarang, langsung gue aja ke Solo, ke kampung gue, kenalin nyokap gue. Gila men. Ini Tapi- baru pria ya? Iya. Ini baru pria. Tapi orang tua pun suka ya, senang suka. Nah, untungnya orang tua gue juga suka, karena kan orang tua kan punya feeling ya. Iya benar. Orang tua apalagi nyokap itu punya feeling lah, kalau pasangan tuh ini bener nggak sih yang terbaik buat anak gue, pasti punya feeling. Dan kebetulan nyokap gue setuju gitu. Kayak sampai sekarang gue coba berusaha menjadikan dia tuh beneran jodoh gue gitu. Lu treat bener-bener lah ya sampai. Dan bener-bener, makanya gue sekarang ini gue ya lu udah tau gue straight lah, gue hidup gue udah nggak pernah aneh-aneh, hidup gue cuma main Iya, bola iya. malu pada ya gitulah. Kalau menurut gue sih sekarang mudah-mudahan jodoh gue Amin. itu. Berat banget nih mas ini. Aduh berat banget nih. Tapi termasuk berani loh untuk ambil resiko ke kotanya dia. Iya. Itu lu nggak tahu bakal terima atau nggak masuk gua kan? Dan Lu nggak akan pernah tahu. Iya, dan seminggu sebelum gue datang ke Semarang tuh dia agak cuek gitu. Jadi balasinnya juga lama. Gila seorang Tommy dicuekin ya. Iya. Baru kali ini gue tahu. Baru kali. Pantesan lo mau nikahin Makanya kalau. iya, kan gue butuh effort lah buat ngejar dia. Makanya gue ya udahlah gue seriusin. Tapi cowok tuh kalau dibuat penasaran sama cewek tuh makin Nah, jadi ya. Iya. Di cewek penasaran, bikin gua penasaran nih gitu. Penasaran gimana Kok sih? dia cuek banget gitu ya? Iya. Kampret emang cewek. Kayak gitu ya. Bikin penasaran gimana? Aduh, gimana sih Kita tambah, rasanya? kita tambahin Rizky, kita tambahin Rasanya? lagi. Rasanya ngobrol sama dia, rasanya pacaran sama dia. Kita tambahin Rizky biar ngomongnya lepas. Jadi gitu kalau dari gua. Oke. Apalagi dari lu Ki yang lu pengen kasih tahu keluar Tapi nih. emang sorry gue potong ya, tapi lu pernah tahu Baby Romeo sama Meisya Siregar? Meisya Siregar. Nah, itu kan sebelumnya kan Meisya Siregar itu kan sudah menikah. Iya. Baby Romeo nunggu kan, ibaratnya nunggu. Iya, itu ketemu lagi mereka ya. Nah, itu menurut gua, kalau menurut pribadi gua ya. Jadi belum tentu pasangan suami istri itu jodohnya. Oh. Karena iya. gue berkaca dari Itu Baby ya. Romeo dan Meisya Siregar. Karena Meisya Siregar udah menikah, Baby Romeo masih nungguin nih sendirian. Akhirnya mungkin jalan Tuhan memang Meisya Siregar harus pisah dengan suaminya. Akhirnya menikah dengan Baby Romeo. Itu Nah jodoh. di situ gue mikir belum tentu jodoh. The real jodoh tuh gitu ya. Iya, jadi pasangan orang itu belum tentu jodohnya. Kalau gue lihat dari Baby Romeo ya. Iya. Itu sebagai contoh lah ya. Sebagai contoh, tapi nggak semua pukul rata seperti itu ya. Bukan berarti Iya. kegagalan itu dimaklumin gitu loh. Jadi Jadi kalau Rizky kan belajar, yang ini jodoh lu sekarang. Nah itu maksud gua. nah kan Maksud gua orang yang udah menikah itu pun belum tentu itu disebut sebagai jodoh gitu ya. nah Karena gua tuh Tadi lu bilang termasuk jodoh. bukan maksud gua Tadi lu bilang jodoh anjir. bukan maksud gua jodoh itu kan dibentuk. Tapi balik lagi kan ke Tuhannya kan. Awas gua, awas. Nggak sejalannya seperti apa. Nah, gua tuh termasuk orang yang menganut pasangan kita ini adalah sebagai pembelajaran. Jadi maksud gua
kita dapat pasangan nih yang udah cocok sama kita. Walaupun belum tentu cocok, tapi kita bisa ambil pembelajarannya apa dari pasangan itu buat nanti pasangan selanjutnya gitu loh. Jadi Tuhan tuh ngasih pelajaran, lu mesti belajar dengan karakter orang seperti ini. Betul. Lu mesti belajar dengan karakter orang seperti ini. Jadi nantinya saat lu bener-bener dapat jodoh dari Tuhan, jalannya udah dari Tuhan, lu tahu ilmunya seperti apa. Relate juga ke gua, tapi kan gua nggak nikah. Maksud gua sebelum gua nikah, gua udah ngerasain kayak gitu. Jadi pas gua nikah, ya gua belajar dari pengalaman mantan gua. Nah, gimana tuh? Ceritain dong. Enggak, maksud gua. Gua pacaran, terus gua tahu karakternya gimana akhirnya. Ya makanya gua bilang tadi gua nikah kalau di nggak pakai akumulasi ya, nggak kartu kuning. Kalau Tommy nikah tahun depan itu berarti kan paling lama sebenarnya gua nikah paling lama di umur yang kepala 3 kan. Nah, karena gua belajar dari sebelumnya juga. Gua pacaran, akhirnya ketemu yang cocok, dengan gua ngerasa nyaman, jadi belajar karakternya dia. Oh, gua tahu nih karakternya yang kayak gini. Iya. Akhirnya gua belajar dari situ sih. Relate juga sih, walaupun tapi lo pernah belajar 2 kali jadinya kan. Iya, Petrus. Karena hidup kan harus terus belajar ya. Bener. Itu bener. Itu Gak harus akan berhenti belajar. Iya, itu kan bukan sesuatu yang lo bilang gagal. Gagal sih enggak, itu pembelajaran. Belum berhasil kan belum tentu gagal kan. Bisa gue yang salah atau dia yang salah, intinya belajar. Benar. Betul. Gitu. Jadi ya kalau yang kita ngomonginnya buat anak-anak muda, kalau yang mau nikah ya jadi belajar ya. Tapi di sini gue garis bawahi ya, jangan pernah merasa lu pengen nikah karena teman-teman lu udah pada nikah, circle lu pada nikah, atau desakan keluarga lu, temen lu. Jadi jangan sampai menikah tuh hanya karena terpaksa gitu. Jadi jangan merasa gengsi lah, jangan makan gengsi ya. Benar. Makanya kalau gue juga salah satunya di situ, gue sebenarnya agak kalau kepikiran sih ada pasti ya. Kepikiran teman-teman gue udah pada married, udah pada bawa anak, gue belum. Kadang gue di situ juga ya wajar lah kalau gue mikir kan. Tapi ya balik lagi jangan sampai hal itu membebani lu jadi pressure lah ibaratnya. Iya. Betul. Kayak gitu. Jadi sih kalau menurut gua yang penting lo nikah itu ya semua orang pasti bisa nikah lah ya. Yang paling penting kan di garis bawah kata Tommy, lo pikirin adalah setelah nikahnya. Nah, betul. Nah, jangan pusing, anjir gua mau nikah pusing, berantem pasti ada. Iya. Tapi nikah tuh ya pasti begitu, tapi lo bakal pusing setelah nikahnya karena Setelah nikah. lo biasa terbiasa sendiri, tiba-tiba lo berdua, terus kalau cowok lo harus bisa bertanggung jawab, itu yang lo harus pikirin. Kalau cewek ngerasa anjir dulu gue tinggal sama orang tua gue, tiba-tiba tinggal sama seorang yang stranger gitu kan, anjir gue bangun tidur ada orang lain. Nah itu yang jadi harus lo pikirin. Oh setelah nikah tuh kayak gini lo, ngebentuknya gini lo. Adaptasi setelah nikah ya. Iya, yang penting itunya. Kalau lo mau nikah mah jalanin, pikirinnya adalah saat setelah nikahnya. Iya. Bener kan? Betul. Gitu, makanya lu gitu Tom. Jadi pikirnya adalah setelah nikahnya. Jadi Tapi kalau menurut gue ya, kalau menikah itu memang kita harus dengan pasangan itu, dengan calon kita nih menikah tuh harus dengan orang yang ngobrol nyambung sama kita. Iya. At least satu frekuensi lah sama kita. Karena apa? Karena nanti begitu udah punya anak, punya cucu, udah tua kan, ngapain lagi sih kalian sedang ngobrol? ya, apalagi sih dicari gitu kan. Apalagi dicari kan, paling kan ngobrol kan sama istri lu gitu. Karena kalau saat nikah nih, kita punya anak tuh pasti pergi. Yes. Pasti keluar dari rumah entah cewek atau cowok. Yeah. Ya tinggal kita berdua aja, makanya gue bilang lu bakal ditemenin sama pasangan lu ya. Tinggal berdua tuh bisa ngobrol gimana kan. Kalau lu nggak nyaman, nggak nyambung dan ngerasa aduh gimana bakal sampai tua kan bingung kan. Ya. Saat anak udah nggak ada, udah nikah gitu, udah punya cucu kan pasti tinggal kita berdua sama pasangan kita. Nah itu. Tapi balik lagi kayak Mas Gan yang Bacan, menurut lo gimana tuh kalau pacaran tuh butuh nikah tuh butuh cepat nggak sih? Atau butuh lama tuh balik lagi persepsi diri lo masing-masing ya. Cuma ya dari kita bertiga, kita setuju untuk nikah tuh disegerakan. Nah. Karena memang konsep-konsep yang udah kita atur dan kita percaya sama jalan Tuhan. Jadi ya apapun itu harus dilakukan untuk yang lebih baik. Ya, setuju. Ntar lu tinggal ngomongin, ntar bisa komen ya. Iya. Gimana belum ngomong? Ntar komen ya di IG kita, apa IG-nya Tommy? PHP_ENT Entertainment. Asik. Entertainment ya. Entertainment tapi kita materinya hari ini mantep banget buat gua sih. Enggak, apa? Enggak, maksud gua enggak cuma anak muda tapi orang-orang yang udah nikah pun jadi bisa dengerin. Betul. Dari point of view-nya kita sih. Betul. Mencakup semuanya, terserah cewek atau cowok yang nonton. Point of view kita sih kayak gini yang menurut gua sih bisa bermanfaat semoga ya. Ya kita bisa ngasih pandangan lah tentang orang yang udah nikah dan yang menuju nikah seperti apa. Semoga
ini dapat merubah pandangan lo tentang nikah. Iya. Itu Ya seperti- nggak merubah juga, merubah boleh dan Ya. memperyakin pandangan lo yang mau nikah. lebih meyakinkan lagi ya. Ada yang udah nikah pun jadi, oh gue yakin nih ternyata jalan gue harus kayak gini, ya lo jalanin. Karena Yes. channel kita ini harus selain menghibur harus mengedukasi ya. Benar. Asik. Walaupun sambil minum soju ya. Kita makin Justru minum ini yang bikin edukasi. Iya, kalau nggak ada ini kita ngomongnya pasti- Sembarangan. Iya. Tapi karena minum ini jadinya kita makin serius ya. Bagian serius. Makin serius, makin malam makin serius. Kalau ada yang mau lagi selain yang lebih serius kan, ini berapa Ya, persen apa sih? aja kita Berapa persen terima. sih ini? Ada yang lebih gede lagi kan? Lebih Apa oke. aja. Iya. Maksud lo sponsor? Kan kalau gue jualan mulu. Siapa tahu nanti kan Orang langsung. sales Nggak ada yang emang ya. tahu gitu kan. Benar. Gitu. Oke, semoga jadi bermanfaat dan kita bakal balik lagi episode berikutnya ya dengan apa ya, materi yang lebih oke, lebih kece. Ya kalau lo ada ide-ide buat materi kita bisa lo komen di IG kita. Di YouTube juga boleh lah. Di YouTube juga boleh. Komen. Komen nanti kita pertimbangin ya. Oke. Cheers. Kita cheers dulu ya. Sip. PHP. Oke.